Anda masih menyaksikan Mario Teguh Golden Ways edisi spesial HUT Metro TV ke-11 menuju Indonesia Gemilang. Saya Hilbram bersama Pak Mario. Karena ini edisi yang spesial, maka ada yang spesial juga yang akan kami hadirkan kepada Anda, di mana memberikan kesempatan untuk bertanya langsung kepada Pak Mario Teguh yang sudah kita rekam lewat sebuah liputan. Kita lihat pertanyaan yang pertama. Ini dia. Saya memilih profesi guru karena saya menyenangi dunia anak. Memang semenjak kecil, saya senang sekali yang namanya mengajar. Dalam dunia pendidikan, saya mengalami kendala-kendala dalam menjalani profesi saya sebagai guru. Misalnya, di dalam kelas itu banyak sekali anak-anak nggak bisa diem, bandel. Kalau misalnya mereka dari semenjak kecil tidak bisa diberikan pendidikan yang baik, mereka nanti ya seperti kita lihat sendiri sekarang masih banyak para pemimpin kita yang sikap dan tingkah lakunya memang kurang baik. Ya, ini mungkin pasti orang menyalahkan dari gurunya gitu. Nah, untuk pertanyaan saya di sini kepada Bapak, bagaimana sih cara untuk mendidik anak yang baik agar mereka benar-benar bisa merubah tingkah laku mereka? Karena di sini kita sebagai seorang guru itu sudah semaksimal mungkin berbagai cara untuk merubah dan mendidik mereka menjadi ke arah yang lebih baik. Untuk pertanyaan tadi, saya minta solusinya dari Bapak Mario. Salam super. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Ibu Neneng. Bagaimana caranya untuk mendidik anak dengan baik? Silahkan, Pak Mario. Terima kasih, Ibu Neneng. Tadi Pak Sugiarto dengan jelas sekali menyampaikan keteladanan orang tua beliau, bahwa orang tua itu diharapkan berbicara sebesar-besarnya, seindah-indahnya mengenai harapan dan standar kebaikannya di depan anak-anaknya, walau anak-anaknya belum mengerti. Guru itu orang tua, sahabat, kakak, atau siapapun yang kita ambil pelajarannya, guru is the gate to the riches of the world. Guru itu gerbang menuju kekayaan dunia. Kekayaan ilmu, kekayaan kebijakan, kekayaan termasuk materi finansial. Nah, guru harus tahu bahwa you are the show. Pelajaran Anda tidak lebih penting daripada Anda. Jangan mencoba mengajarkan sesuatu yang menarik dengan menjadi pribadi yang tidak menarik. Pribadi yang mengancam, pribadi yang mencubit, memukul, atau merendahkan, atau membanding-bandingkan. Ada tuh orang tua yang membandingkan ke anaknya, itu tetangga kita lebih miskin dari kita, makan kurang, belajar lebih baik daripada kamu. Pernah dengar begitu? Ya, lalu anaknya bilang, ambil aja anak itu. Ya. Jadi kalau begitu, the first duty of a teacher, tugas pertama dari seorang guru adalah menjadikannya pribadi menarik. You are the show, not the show. You are the show. Saya paling khawatir orang presentasi menggunakan PowerPoint, ruangan digelapkan, lalu hanya melihat A, B, C, setelah nyala baru terima kasih. Begitu. Ya, you are the show. Sahabat-sahabat saya yang super, lihat diri Anda sebagai pribadi yang harus menjadi orang yang membuat orang tertarik melalui Anda menuju dunia. Guru itu pintu menuju dunia. Maka dia harus datang dengan, contohnya guru-guru di Indonesia, di seluruh SD, SMP, SMA. Kalau mulai hari ini, pagi-pagi menyambut muridnya, selamat pagi anak-anak. Coba, itu muridnya pagi sudah menunggu gurunya, selamat pagi. Karena telah terbukti
pelajaran paling penting di kampus saya dulu diabaikan oleh mahasiswa yang dosennya tidak menarik. Pelajaran yang paling menyiksa, yang paling gak ada gunanya, itu rame dikunjungi mahasiswa karena dosennya pelawak. You are the show. Jangan lupa, you are the show. Itu. Kita langsung lihat pertanyaan yang kedua. Ini dia. Salam super Pak Mario. Nama saya Marioto. Saya sebagai penjaga pintu perlintasan kereta api. Dan saya sudah bekerja selama hampir 35 tahun. Berhubung saya hampir menghadapi Purna Bakti, mohon pada Bapak untuk diberikan solusi untuk saya ke depan karena saya akan menghadapi pensiun. Karena saya melihat dari kawan-kawan saya banyak yang mengalami kebingungan mencari solusinya. Mohon solusinya, Pak. Salam super. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Marioto untuk pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Pak Mario untuk menjawab. Pak Marioto, nama kita mirip. Sahabat-sahabat saya yang super. Pak Marioto, Anda dengarkan sebentar ya sebelum saya menjawab pertanyaan Anda. Mas Hilbram, berapa Mas Hilbram akan bayar untuk keselamatan anak? Setinggi-tingginya. Setinggi-tingginya. Keselamatan ibunda? Sama. Istri? Apalagi? Adik? Iya, boleh deh. Orang tua? Itu paling utama, Pak. Good. Adik kenapa tadi kok murah? Karena saya nggak punya adik, Pak. Oh, nggak punya adik. Lalu keluarga Anda itu ada di dalam kereta api. Berapa Anda bayar orang yang memastikan perjalanannya selamat? Itu sebabnya kalau pemerintah mencintai rakyatnya, perhatikan kesejahteraan orang-orang yang penting bagi keselamatan saudaranya. Seperti penjaga palang pintu kereta api. Untuk itu kita berikan tepuk tangan untuk orang-orang yang berjasa. Persiapan untuk pensiun itu jangan dipikirkan hanya sebelum pensiun. Indonesia diisi oleh jutaan orang, saya tulis ya, orang muda yang tujuannya adalah pensiun. Pernah mendengar orang tua mengatakan begini, bagaimana saya bisa membiayai ini dan itu, saya cuman pensiunan. Pernah dengar itu? Saya ulangi lagi ya. Apakah saudara-saudara saya yang muda di Indonesia pernah mendengar orang tua mengatakan, kami cuman pensiunan, Pak? Dengan suara yang meminta maaf? Pernah dengar toh? Terus kenapa Anda ingin bekerja di tempat yang ada pensiunnya, padahal pensiunan itu menderita waktu bicara itu? Pikirkan itu. Jadi banyak orang pensiun itu hanya karena akan digaji kecil nanti waktu pensiun. Banyak orang tidak mampu untuk pensiun. Jadilah orang-orang yang menyiapkan diri bagi seanggun-anggunnya pensiun. Nah, persiapan sebelum pensiun itu semudah mungkin. Bukan yang digaji oleh pemerintah. Tetapi yang bisa Anda lakukan, pertanyaan saya adalah, yang Anda lakukan, yang menjadikan Anda dibayar itu apa? Kalau Anda katakan materi, oke, good, bencilah materialisme. Jangan bekerja, jangan cari uang. Coba berapa baiknya Anda bisa mengemis. Bekerja itu penting, materi itu penting. Jangan membenci harta. Hanya dengan harta yang baik Anda bisa membangun keluarga yang baik. Nah, kenali hal-hal yang Anda lakukan yang menjadikan Anda dibayar. Kalau Anda dibayar hanya karena datang, hanya karena mengisi absen, dan hanya pulang tepat waktu, tidak diperlukan orang hebat seperti kita. Tidak perlu 10 plus 1. 6 minus 14 cukup. So, Pak Marioto yang baik hatinya, Bapak sudah menyiapkan pensiun dengan menjadi pribadi yang amanah, memastikan bahwa tidak ada kendaraan atau orang lewat waktu kereta api itu lewat. Bagi Bapak mungkin itu sederhana, bagi kami tidak, Pak. Bapak memelihara keselamatan banyak orang. Dan untuk hal-hal yang tidak Anda lihat bayarannya,
mudah-mudahan dibayar sebagai dalam bentuk kesehatan, dalam kehebatan masa depan anak-anak Anda. Amin. Sekarang saya akan mengajak Anda, sahabat super yang sudah hadir di Studio Metro TV untuk mengikuti polling yang sudah kami siapkan. Anda dimanapun berada juga bisa mengikutinya. Pollingnya adalah ini. Menurut Anda, manakah yang lebih baik? A. Menjadi ikan besar di kolam kecil, atau B. Menjadi ikan kecil di kolam besar. Silahkan ambil alat polling Anda. Ya, pikir sebentar lalu tentukan pilihan Anda ya. A atau B. 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Bagaimana hasilnya akan segera kita lihat sebentar lagi. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Yang paling penting adalah keluarga kita dulu. Hidup itu jauh lebih besar. Your success is never final.